Baik, berikutnya ini rambut dan kuku. Ya, memang para ulama sepakat bahwa orang yang junub itu kalau junub haram motong junub, ngertos junub ya? Junub laki-laki itu haram memotong kuku atau memotong rambut karena masanya hanya sebentar, bisa mandi kapan saja. Tapi kalau perempuan sedang haid, makruh memotong rambut, memotong kuku. Karena kenapa makruh? Kenapa tidak haram? Karena wanita masanya lama, nanti diumbar dawa nemen, makruh saja. Tapi memang sebaiknya dibiarkan supaya nanti memotongnya dalam keadaan suci. Tapi kalau misalnya dipotong, apakah harus disimpan kemudian nanti diajak mandi? Enggak ya, memang sekali lagi juga tetap ada dua pendapat ulama yang mutasyaddid, yang keras, ya semua rambut ini harus dikumpulkan, kemudian nanti waktu atau kuku harus dikumpulkan, nanti kalau mandi harus disiram bersama-sama. Itu ijtihad, usaha, pikiran, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah SWT tidak mungkin membuat ajaran berat seperti itu, tidak mungkin. Nanti kalau penjenengan rambutnya disuri rontok atau kemudian lupa motong kuku atau bahkan tidak lupa motong kuku, ya sudah, biarkan aja. Kan bukan anggota badan lagi. Rambut yang sudah rontok kan bukan bagian, nah itu kan apa, sedang haid, berarti dia kan harus suci. Wah, dia rambut sama dengan sampah kok. Jadi ulama yang kontemporer atau ulama yang mutayassir, yang mudah, segala bagian badan yang sudah lepas dari diri kita ya sudah, tidak kena hukum fikih. Kecuali nanti kalau mayat ya, kalau jenazah memang agak berbeda, tapi secara umum ini loh. Jadi rambut, kuku yang terlepas dari diri kita boleh panjenengan kumpulkan, kemudian kalau mandi, waktu nanti mandi bersama diajak ya dibawa mandi, silahkan. Nek pengen rotok kangelan didik gak apa-apa. Tapi kalau misalnya sudah dibiarkan lepas, ya memang yang wajib disiram, wajib dimandani itu ya ini yang ada di tubuh ini, yang masih gandeng. Gitu nggih. Bahkan ada suatu ilustrasi kok dari mazhab Malik itu. Andai saja, mohon maaf ini rodok porno didik. Andai saja seorang laki-laki dalam keadaan jinabat, itunya copot. Copot, ngerti nggih? Lepas dan tidak bisa digandeng lagi, maka yaitu tidak wajib dimandeni. Ya mandinya ya yang masih ada di badan itu. Yang copot itu ya sudah copot, ya silakan dipakainya asuh piye. Janganlah, jangan istilahnya itu bahkan barang terhormat ya. Tapi kemungkinan itu kan kecil sekali ya. Andai kata lepas anggota badan kita, maka jika orangnya masih hidup ya cukup dipendam, diperlakukan biasa, tidak usah dimandikan. Tapi kalau lepas tapi orangnya sudah mati, tangannya lepas, orangnya mati, maka tangannya lepas itu harus dimandikan bersama jenazah ini. Tapi kalau tangan lepas, orangnya hidup, beberapa waktu yang lalu ada yang kepelintas sepur itu ya, tangannya lepas, orangnya masih hidup, ya tapi tangannya ya sudah tidak bisa dipakai, ya sudah dibuang aja ya, tapi gak usah dipakai kiri ya, jadi dipendam ya sudah, tidak harus dimandikan. Ya pokoknya itu terhormat dan terhormat, tapi tidak harus dimandikan gitu intinya, sesuai pertanyaan. Kemudian niat wudhu ya sudahlah, niat wudhu aja, berniat wudhu ya, nawaitul wudhu aja, tidak usah lain-lain, atau dalam hati saja cukup kok. Bahkan dalam mazhab Hanafi tidak usah niat juga sah. Kalau wudhu dan mandi besar itu tidak usah niat, sah. Itulah yang alhamdulillah Allah SWT menyembuhkan saya dari penyakit waswas dulu. Saya pernah waktu muda itu waswas 2 tahun. Wudhu itu minimal paling cepat 2 jam. Sering sholat maghrib itu lepas. Ya karena memang tidak ada yang menasihati, tidak ada yang memberi tahu. Ya jalan aja. Saya sakit waswas itu. Saya sembuh karena membaca mazhab Hanafi, bahwa dalam mazhab Hanafi wudhu dan mandi tidak usah niat, sah. Karena wudhu dan mandi itu sama dengan mencuci pakaian.
Jadi tidak usah diniati, sudah sah. Itu mazhab Hanafi. Dan memang di Quran tidak ada bunyi niat, di hadis juga tidak ada bunyi niat. Bunyi niat itu terlepas dari amal ini. Jadi innamal amalu binniyat itu aja. Itu untuk semua amal. Tapi baiklah, bagusnya niat. Tapi niat itu jangan sampai mengganggu ibadah yang lain. Jangan sampai seperti ya orang was-was itu tadi. Orang was-was itu hampir semuanya soal niat kok. Niat lama sekali, kemudian akhirnya waktunya lepas atau hilang. Jadi niatnya ya dalam hati aja. Niat wudhu sudah sah ya. Baik gitu nggih.